So welcome back to Laksana FM di Laksana UTBK Rangkuman Audio, tempat kalian bisa belajar UTBK kayak dengerin podcast. Masih sama aku, Laksana. Alhamdulillah aku dapat skor UTBK 720 plus dan berhasil tembus UGM. Dan di sini teman-teman, hari ini kita tidak akan membahas materi UTBK, kita akan membahas sesuatu yang sama pentingnya, yaitu apa yang harus kita lakukan ketika pengumuman UTBK besok ya, pengumuman kelulusan UTBK besok, apa aja nih yang harus kita lakukan, karena ini sangat penting ya teman-teman, dan banyak yang melakukan kesalahan fatal di sini. Nanti kita akan membahasnya. Dan juga seperti yang teman-teman tahu ya, di hari pengumuman yang udah tinggal sebentar lagi ini, aku tidak mau bilang ke kalian, ya membohongi kalian bilang, ya kalian semua pasti lolos UTBK kok, tenang saja gitu. Nah, aku tidak mau bilang seperti itu ya teman-teman, karena seperti yang kita tahu sendiri berdasarkan data aja dari tahun ke tahunnya, itu yang lolos UTBK sekitar 25%, ya yang ketolak 75%, ya sekitar segitulah. Jadi yang ketolak itu lebih banyak ya teman-teman. Dan aku tidak mau membohongi kalian bilang, kalian pasti lolos, tenang saja segala macam, karena kenyataannya tidak begitu teman-teman. Tapi aku berharap yang terbaik buat teman-teman semua ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan PTN impian kalian. Nah, di sini aku mau membahas apa saja yang harus kita lakukan kalau misal di tanggal pengumuman itu kita ternyata lolos UTBK ya. Apa yang harus kita lakukan? Dan kalau misal kita tidak lulus, apa juga yang harus kita lakukan? Oke, sekarang kita akan bahas kalau lulus dulu nih ya teman-teman. Kalau lulus, pertama-tama selamat ya teman-teman. Kerja keras teman-teman selama ini dan usaha kalian, belajar kalian, akhirnya membawa kalian ke pengumuman yang membahagiakan. Ya, congrats, selamat teman-teman. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa berterima kasih ke semua orang yang telah membantu teman-teman ya. Dan juga berterima kasih ke diri kalian sendiri, itu penting banget gitu. Mantap. Keren ya kalau kalian lulus ya. Nah, di sini ya yang sangat penting ketika kalian lulus adalah kalian jangan menunda-nunda daftar ulang ya teman-teman. Sebisa mungkin kalian daftar ulangnya tidak usah ditunda-tunda, tapi juga jangan yang kayak buru-buru gitu. Kalau buru-buru nanti bisa salah input malah. Jadi kayak jangan ditunda-tunda, langsung daftar ulang, tapi juga daftar ulangnya harus teliti ya. Jangan buru-buru, jangan sampai salah isi data nih teman-teman gitu. Nah, di sini kenapa nih kita harus daftar ulang? Ya karena kalau nggak daftar ulang nanti itu kita bakal yang kehilangan kesempatan tersebut gitu. Kehilangan UTBK-nya kita gitu. Gitu teman-teman. Nah, dan setahu aku ya, selama ini tuh kayak jangka waktu. Ya, jangka waktu daftar ulang itu tuh biasanya nggak lama-lama, teman-teman. Setahu aku sekitar beberapa minggu gitu. Jadi teman-teman balik lagi ya, jangan ditunda-tunda. Kenapa nih jangan ditunda-tunda? Ya pertama ya biar kita nggak lupa, dan yang kedua adalah karena bisa aja terjadi hal-hal yang tidak terduga yang kita nggak tahu gitu. Misal kayak, ya udah nanti aja deh daftar ulangnya, tenang aja gitu segala macam. Nah terus nih misal ya, salah satu syarat daftar ulangnya adalah tes kesehatan di rumah sakit untuk melihat apakah kita bebas dari zat-zat berbahaya gitu kan. Nah, kita kan harus ke rumah sakit tuh, harus tes segala macam gitu kan. Nah, di sini ya siapa tahu nih teman-teman, ya. Ketika kita nunda buat ngelakuin tes kesehatannya, itu tuh misal ada hal yang nggak kita kira bakal terjadi. Misal tiba-tiba kita sakit banget lah gitu, kita lemes banget gitu kan, mau jalan ke sana ke sini nggak bisa gitu kan. Nah, jadi mending selama teman-teman sehat, selama teman-teman bisa dan ada waktunya, langsung aja penuhi semua berkas-berkas yang diminta ya teman-teman. Jangan ditunda-tunda, jangan sampai kalian udah belajar berbulan-bulan, bertahun-tahun, udah keterima, malah nggak keterima akhirnya karena lupa daftar ulang atau nggak sempet daftar ulang. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman gitu.
Itu hal yang pertama. Nah terus ya hal yang kedua yang bisa teman-teman lakukan yang sangat penting adalah ketika mengisi data daftar ulang, itu tuh nanti harusnya teman-teman dimintain data diri, ya data diri, data keluarga seperti pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan keluarga di rumah, dan banyak lagi ya data-data diminta teman-teman. Nah tujuannya untuk apa sih diminta data-data seperti ini? Nah ini sangat penting ya teman-teman. Tujuannya adalah untuk penyesuaian, salah satu tujuan utamanya ya adalah penyesuaian UKT. Ya jadi UKT kita itu nanti dinilai berdasarkan kondisi ekonomi kita masing-masing gitu teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman bisa sangat menggunakan kebaikan ini ya guys. PTN berbaik hati ya untuk memberikan kita keringanan UKT apabila kita membutuhkan keringanan UKT. Jadi bisa tuh nanti dapat subsidi misal 50% atau 25% seperti itu teman-teman. Nah di sini juga ada nanti tuh aku jujur kurang tahu ya apakah di setiap fakultas di setiap PTN itu ada. Tapi kalau misal di fakultasku sendiri ya, Fakultas Psikologi UGM. Nah itu tuh ada yang namanya advokasi. Ya advokasi itu semacam bagian organisasi ya kakak-kakak tingkat yang udah kuliah yang mereka itu membantu para mahasiswa-mahasiswa baru untuk mengajukan keringanan UKT. Jadi membantu mengajukan keringanan UKT, membantu proses-prosesnya lah gitu. Kakak-kakak advokasi ini. Jadi baik banget ya teman-teman aku banyak yang dari advokasi, mereka baik-baik ya, suka menolong, membantu teman-teman yang membutuhkan bantuan proses untuk mengisi keringanan UKT gitu. Jadi nanti tuh ya harusnya ya ini mungkin bisa berbeda-beda sedikit tiap PTN. Jujur aku kurang tahu. Tapi kalau misal di UGM sendiri dulu ya aku itu tuh pas aku daftar ulang nanti keluar tuh apakah dapat subsidi UKT atau tidak dapat subsidi UKT gitu. Nah di sini kalau misal teman-teman ngerasa masih kurang cocok nih UKT-nya. Nah, teman-teman itu tuh bisa mengajukan permintaan keringanan UKT gitu. Nanti permintaan keringanan UKT ini teman-teman harus mengisi data-data lagi yang lebih lengkap gitu untuk ditinjau ulang apakah teman-teman ini berhak mendapatkan peringanan UKT lagi gitu. Nah, di sini teman-teman bisa minta ya kalau di fakultasnya teman-teman itu ada kakak-kakak advokasi, ya bisa banget minta tolong bantuan mereka untuk mempermudah prosesnya seperti itu teman-teman. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Itu yang sangat penting. Oh, ya dan juga teman-teman kan nanti bakal dapat libur 1 bulan lebih. Aku dulu 1,5 bulan itu libur ya setelah lulus UTBK ya. Ya ibaratnya libur lah ya. Nah itu please dipakai buat hal-hal produktif. Bisa buat apa aja? Bisa buat mulai mempelajari materi perkuliahan. Supaya besok pas mulai kuliah, teman-teman udah bisa langsung kayak jadi aktif di kelas. Kayak nanya-nanya, terus juga presentasi teman-teman udah pinter gitu lah segala macam. Jadi kayak curi start belajar gitu teman-teman. Gitu, itu yang bisa teman-teman lakuin ya. 1 bulan plus ini dibikin buat produktif. Jangan cuman gak ngapa-ngapain. Oke? Gitu. Nah terus yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika teman-teman tembus PTN itu kursi yang teman-teman dapatkan itu tuh diinginkan oleh banyak orang ya teman-teman gitu. Apalagi yang misal jurusan favorit di PTN favorit itu bisa sampai perbandingannya 1:50, 1:60. Wah banyak banget lah. Jadi puluhan orang teman-teman duduk di kursi itu tuh teman-teman duduk di kursi yang diinginkan puluhan orang. Nah, makanya teman-teman tuh harus bersyukur, berterima kasih, tetap humble, stay humble, ya, dan juga memanfaatkan kesempatan teman-teman sebaik-baiknya. Gitu. Oh ya, sama saran aku ketika teman-teman semester 1 ya, ambil organisasi itu oke banget, kegiatan-kegiatan mahasiswa oke banget, cuman jangan kebanyakan. Saran aku maksimal 2. Kenapa? Karena semester 1 ya biasanya kan teman-teman belum tahu tuh kayak kesibukannya bakal sesibuk apa, tugas-tugasnya bakal sesibuk apa, organisasinya dinamikanya bakal kayak gimana. Biasanya ya teman-teman belum tahu.
Nah, jadi takutnya nanti teman-teman ngambil banyak banget organisasi, kaget, nggak bisa ke handle, nggak bisa ke pegang gitu kan, malah bisa bingung lah ngurusin semuanya, ngurusin kuliah sama organisasi. Jadi saran aku maksimal 2 aja gitu. Oke, itu ya teman-teman. Kalau teman-teman lulus, oh ya teman-teman juga bisa banget ya. Kalau misal teman-teman ngerasa kebantu sama podcast yang aku bikin, podcast edukasi gratis yang aku bikin, nah teman-teman tuh bisa banget untuk bikin story dengan template yang aku bikin. Ya, templatenya adalah ada di deskripsi video ini ya, linknya. Nanti teman-teman bisa cek aja. Template-nya tulisannya adalah, Kak Laksana, aku adalah satu dari 100.000 orang itu. Nah, nanti teman-teman bisa upload di story aja, terus tag Instagram aku di @laksana.utbk. Aku bakal usahain untuk nge-repost ya teman-teman. Gitu. Karena kemarin pas pengumuman SNBP, banyak banget yang nge-tag aku gitu kan. Alhamdulillah yang nge-tag aku, Kak Laksana, aku satu dari 100.000 orang itu. Gitu kan. Oke, mantap banget. Dan juga teman-teman bisa banget ngisi Google Form yang ada di deskripsi video ini juga, karena aku mau ngedata nih udah berapa banyak sih yang kebantu sama podcast edukasi gratis yang aku bikin. Tentunya alhamdulillah udah banyak banget ya teman-teman, karena views-nya sendiri Laksana UTBK Rangkuman Audio sampai detik ini udah sekitar nyaris 2 juta views, dan jam tayangnya sudah lama banget, 26 tahun lebih. Iya, watch hours-nya. Itu lebih tua dari aku, by the way. Oke, jadi aku seneng banget sih. Jadi teman-teman bisa isi Google Form ya kalau mau. Kalau teman-teman ngerasa kebantu dan alhamdulillah lulus besok. Oke, mantap banget teman-teman ya. Oke, dan juga di sini ya. Sekarang kita akan membahas apa yang harus teman-teman lakuin ketika teman-teman nggak lulus UTBK besok ya. Nah, di sini balik lagi ya teman-teman. Ketika teman-teman nggak lulus UTBK, bukan berarti teman-teman hidupnya sudah gagal segala macam. Tidak seperti itu ya teman-teman. Karena kesuksesan itu ada banyak jalannya gitu. Oke, mantap banget. Nah, di sini ya yang pertama teman-teman harus lakuin, pastikan sakit tuh rasanya ya. Mungkin kecewa yang sangat berat juga gitu kan. Sudah belajar lama-lama, tapi ternyata pas pengumumannya belum lulus gitu kan. Nah, di sini yang pertama-tama teman-teman harus lakuin adalah teman-teman harus memberitahu ke diri kalian sendiri bahwa usaha kalian itu nggak sia-sia teman-teman. Ya, belajar kalian itu nggak sia-sia karena kenapa? Satu, kalian sudah membuktikan ke diri kalian sendiri kalau kalian peduli sama masa depan kalian. Ya, kalian meluangkan waktu, jadi disiplin belajar. Dua, ya, materi UTBK itu semuanya bermanfaat guys. Kalau kalian pikir PU, cara berpikir ya kan, cara berpikir logis. PKPM, matematika, cara ngitung-ngitung, itu kan cara berlogika juga. Bahasa Indonesia, cara berbahasa Indonesia yang benar, bahasa Inggris, bisa speaking gitu kan. Gitu. Jadi teman-teman tuh selalu harus mengatakan ke diri kalian sendiri bahwa selama usaha kalian itu positif, itu tidak sia-sia. Dan juga bisa dibilang ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, itu kan materi yang harusnya bakal diujiin di harusnya nyaris semua UM ya. UM yang computer based test ya. Itu kan bakal diujiin juga. Nah, jadi teman-teman sebenarnya itu tuh sekalian nyicil belajar UM juga. Gitu. Kalau teman-teman mau ujian mandiri, gitu, gitu teman-teman. Jadi tidak sia-sia, dan juga apa ya? Oh ya, gini guys. Jadi ada universitas-universitas yang menggunakan nilai UTBK sebagai pertimbangan ujian mandirinya, ya. Jadi teman-teman bisa nih, misal nih nilai UTBK-nya itu sebenarnya udah lumayan tinggi, tapi belum masuk nih kalau dimasukin ke universitas fakultas jurusan yang teman-teman mau ya, tapi nilainya sebenarnya udah lumayan tinggi nih. Nah, itu bisa kepake banget untuk ujian mandiri di beberapa universitas, karena ada beberapa universitas yang menggunakan nilai UTBK untuk pertimbangan keterima ujian mandiri gitu teman-teman. Oke, dan juga
Teman-teman, waktunya ini udah tinggal sangat sedikit. Kalau teman-teman mau fokus ujian mandiri, please fokus, log in, belajar tiap hari, disetel mungkin 3 jam, 3 jam, 3 jam. Dulu aku belajar UGM 3 jam sehari, guys. Ya, tapi alhamdulillah udah keterima UTBK duluan. Ayo guys, ini kalian mungkin bisa berkorban sekitar 2 mingguan, ya. Belajar 2 minggu, di push. Jangan lupa istirahat tapi, ya. Nah, di sini ya, untuk PTN yang bisa untuk 3,5 tahun ke depan ya guys. Jadi pengorbanan hari ini bisa untuk 3,5 tahun ke depan gitu teman-teman. Jadi itu dia ya. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan rangkuman audio terbaru, dan kita dukung channel ini untuk terus berkembang bareng-bareng teman-teman. Oke, makasih banyak. Komen, share, kasih tahu saudara-saudara kalian, teman-teman kalian Laksana UTBK Rangkuman Audio. Dan juga aku mau bilang kalau teman-teman mau mendukung channel ini lebih lanjut, teman-teman bisa join membership. Ini sangat terjangkau ya teman-teman, cuma 10.000 per bulan. Sengaja aku setel dengan sangat-sangat terjangkau. Nah, di sini teman-teman itu bakal sangat membantu channel ini untuk terus berkembang ya. Dan ya, aku di sini mau bilang terima kasih buat member-member yang sudah member sejauh ini. Ada Rivanisa, ada Luxensia Only, ada Dio Brando, ada Raditya Atayan Nafit, ada Jeruk Manis, ada Mahfirah, ada Putra, Laventa, ada Yavi Wonderboy, ada Irsyadion, ada Tachi LYM, ada Andini Jagis, ada Bilkis Samsiah, ada Juinski, ada Rafisa Mirza, ada Rina Rikoh, ada Lavenda, ada Gukji, ada Kopiaren, ada Onudo Diela, ada Nur Rashid Syahmi, ada Reima Reimal Aldiansyah, ada Syailna, ada Cornball Freaky Helyah Guy, dan ada Hasan 4340. Thank you so much and see you guys later.